Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Kurniawati dari Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan membuat video tentang sistem pendidikan di Indonesia bersama teteh saya, di mana untuk memenuhi tugas pedagogik yang diampu oleh Bapak Budi Hendrawan MPD. Baik, teteh, sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wina Oktaviana SPD. Kebetulan saya juga alumni dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya angkatan 2016. Alhamdulillah setelah lulus saya langsung bekerja ataupun mengajar di SDN 4 Sindang Palai kurang lebih sudah 6 tahun. Jadi untuk pengalaman alhamdulillah kurang banyaknya sudah ada. Untuk itu saya diminta oleh adik saya untuk sharing perihal tentang sistem pendidikan saat ini. Itu, terima kasih. Baik, teteh, di sini saya ingin tanya dan juga ingin sedikit tahu gitu. Boleh. Bagaimana sih kondisi pendidikan untuk saat ini gitu, teh? Oke, mungkin gambarannya sistem pendidikan saat ini di SDN 4 Sindang Palai. Nah, untuk di SDN 4 Sindang Palai, kita guru-guru itu harus menggunakan kurikulum merdeka. Bahwasanya kurikulum merdeka ini adalah kurikulum yang menuntut untuk keaktifan siswa. Tentunya itu berharap bahwasanya bakat dan minat siswa itu tergali, dan dengan pendekatan mendalam juga yang saat ini digaungkan oleh pemerintah, bahwasanya itu bisa menjadi hal yang harus dilaksanakan oleh guru-guru juga di SDN 4 Sindang Palai untuk bisa memberikan pelayanan kepada siswa, pengajaran kepada siswa untuk bisa mengambil setiap makna dalam materi-materi yang diajarkan di sekolah. Jadi tidak hanya datang ke sekolah dengan mendengarkan materi ataupun belajar dengan begitu saja, tapi bagaimana kolaborasi antara kurikulum merdeka ini dengan pendekatan mendalam yang harus dilaksanakan oleh guru itu memberikan makna yang baik, makna yang bisa diambil oleh siswa. Itu untuk perkembangan pendidikan yang saat ini dilaksanakan khususnya di SDN 4 Sindang Palai. Baik, teteh, apakah semua guru di SD 4 Sindang Palai itu udah menguasai gitu kurikulum merdeka pada saat ini? Baik, nah kalau misalkan untuk menguasai tentunya sudah. Kenapa saya bilang sudah? Karena untuk pergantian setiap kurikulum itu kita dibekali sosialisasi terlebih dahulu, baik yang diadakan oleh Dinas Pendidikan maupun oleh kelompok kerja guru di kecamatan setempat. Jadi kita diberikan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya, bagaimana cara melaksanakan kurikulum merdeka di sekolah itu. Jadi untuk saat ini alhamdulillah untuk guru-guru khususnya di SDN 4 Sindang Palai sudah semuanya melaksanakan kurikulum merdeka bagaimana yang diharapkan oleh pemerintah. Baik, bagus ya teh, kurikulum merdeka ini ternyata untuk pembelajaran di sekolah dasar. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya teh, menurut teteh gitu, menurut pandangan teteh sendiri, bagaimana sih sistem pendidikan saat ini untuk di masa depan gitu? Nah, untuk sistem pendidikan saat ini untuk di masa depan tentunya ya pasti kita sekarang itu tidak dipungkiri berdampingan dengan teknologi yang sangat pesat. Pasti nanti sistem pendidikan di masa depan itu kita pasti berdampingan dengan teknologi yang memang tidak bisa kita pungkiri. Nah, teknologi ini jangan dijadikan sebagai pesaing, tapi harus bisa menjadi pendukung kita bagaimana kita bisa bekerja ataupun memberikan pengajaran kepada siswa lebih optimal lagi. Bagaimana cara dengan memberikan media pembelajaran dengan berbasis teknologi saat ini itu kan bisa menjadi wawasan yang cukup luas untuk peserta didik. Kemudian menghadirkan media pembelajaran yang inovatif, tentunya yang membuat anak lebih betah dan lebih penasaran lagi dalam pembelajaran. Itu juga
pasti di sistem pendidikan di masa depan akan lebih kompetitif lagi, akan lebih tantangan lagi untuk guru. Maka dari itu untuk bisa dipersiapkan itu kita untuk mencari wawasan yang lebih banyak lagi, itu mungkin. Jadi bagus ya Teh, ternyata pendidikan di Indonesia ini. Tapi menurut Teteh, apakah Teteh sebagai guru gitu, apakah siap menghadapi era zaman digital ini? Tentunya siap gak siap, harus siap. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kan pertama saya sudah terjun di dunia pendidikan sebagai pengajar. Tentunya dengan perkembangan zaman yang sangat cepat ini saya harus siap gitu kan. Makanya saya dituntut untuk terus adaptif, harus dinamis dengan perkembangan zaman saat ini. Saya tidak boleh duduk saja santai, tapi harus terus misalkan mengikuti workshop ataupun sosialisasi yang diadakan baik oleh Dinas Pendidikan, baik secara offline maupun online, itu juga harus menjadi bekal untuk saya terus bisa bersaing ataupun bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk peserta didik saya nanti gitu. Apalagi kan kita kan tidak dipungkiri ya nanti yang juga kan kedepannya menghadapi murid itu generasi yang memang generasi alfa, di mana dengan wawasan yang sudah banyak, informasi yang sudah mereka dapatkan, itu juga menjadi tantangan untuk kita. Makanya itu juga menjadi hal yang harus saya persiapkan untuk saya terus bisa menguasai bagaimana caranya untuk bisa terus adaptif dengan perkembangan zaman saat ini. Baik, ternyata bagus ya Teh pendidikan di Indonesia ini. Tapi apakah kita sebagai guru bisa bersaing dengan bukan perkembangannya dengan negara-negara yang lebih maju gitu? Tentu, kenapa kita bisa bersaing? Karena dengan kurikulum merdeka ini ya. Jadi perlu diketahui juga bahwasanya penekanan pembelajaran seperti bahasa Inggris itu ditekankan harus sudah bisa. Jadi anak-anak minimal dalam percakapan sehari-hari juga harus sudah bisa. Itu juga menjadi fondasi awal untuk kita bisa bersaing dengan negara-negara yang lain. Nah, kemudian dengan diberikan fasilitas-fasilitas seperti laptop ataupun tab-tab yang bisa mendukung untuk anak punya media pembelajaran yang memungkinkan untuk dia bisa berkompetisi ataupun bisa bersaing di era yang akan datang gitu. Atau dengan negara yang lain yang lebih maju. Ternyata bagus ya Teh. Oke. Terakhir aja nih Teh, harapan Teteh untuk guru atau pendidik di masa depan seperti apa? Untuk harapannya, dan mungkin ini pesan ya, jadi jangan duduk santai, persiapkan diri, karena dengan era perkembangan digital yang tidak bisa ditunggu lagi, dengan terus berkembangnya setiap detik bahkan tidak bisa dihentikan, bahwasanya kita harus terus mencari informasi, harus luas wawasan, kemudian harus menambah relasi. Tentunya kenapa menambah relasi? Karena kan pembelajaran saat ini itu harus bisa mengembangkan minat bakat siswa. Jadi pokoknya harus terus mencari informasi, harus memiliki skill-skill yang memang kita bisa bersaing baik di dunia pendidikan saat ini maupun untuk nanti ke depannya gitu. Baik, Teteh, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk bisa diwawancari dan juga udah bisa menjadi narasumber. Sama-sama. Terima kasih Teteh. Mungkin sekian video dari saya tentang sistem pendidikan yang ada di Indonesia untuk saat ini dan di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya dan juga kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.